Bab 1381. Tidak masuk akal untuk mengatakan ini sekarang. Yang Mulia Alam Semesta dan Kaisar Dewa Alam Semesta tidak dapat berbuat apa-apa. Entah jalur promosi Gu Yuezi akan terputus. Dia hampir tidak bisa menyelamatkan nyawanya, tetapi tidak ada kemungkinan untuk dipromosikan menjadi penguasa tertinggi, atau dia akan gagal melewati bencana, dan tubuh serta jiwanya akan hancur, dan dia akan berubah menjadi abu. Hanya ada dua kemungkinan. Seorang Yang Mulia Alam Semesta yang berteleportasi dari planet beradab tingkat 7 berkata dengan menyesal. Lalu, apakah ada kemungkinan ketiga? Itu tidak hanya dapat menyelamatkan nyawa Gu Yuezi, tetapi juga memungkinkannya untuk berhasil mengatasi kesengsaraan, tanya seorang Tianjiao. Bukan tidak mungkin. Jika penguasa Dewa Alam Semesta bertindak, dia tentu akan dapat menyelamatkannya, dan dia akan dapat dengan mudah mengatasi kesengsaraan. Lagi pula, setelah mencapai alam dewa penguasa alam semesta, bahkan kehendak tertinggi alam semesta pun harus diberi sedikit kelonggaran. Petik 2. Namun, seorang bos tertinggi seperti dewa penguasa alam semesta, yang telah ada selama puluhan miliar tahun di zaman kuno, akan secara pribadi bertindak untuk seorang Tianjiao tingkat galaksi untuk melewati bencana. Ini sama sekali tidak mungkin. Ada situasi lain, kecuali ada seorang Tianjiao dengan tingkat penguasa setengah langkah yang sama yang memilih untuk melewati malapetaka bersama pada waktu dan tempat yang sama dengan Gu Yuezi, perampokan ilahi penguasa tingkat yang sama ini, meskipun karena awan perampokan yang tumpang tindih, kekuatannya akan meningkat, tetapi bahkan jika berlipat ganda, itu masih relatif lebih ringan daripada Yang Mulia Alam Semesta atau Kaisar Dewa Alam Semesta. Lebih lanjut, orang ini dapat membantu Gu Yuezi mengatasi bencana. Jika dua orang selamat dari bencana, dan satu orang dapat mengatasi bencana dua orang, itu dapat dianggap sebagai keberhasilan. Namun, kondisi ini sangat berat. Mata hukuman Gu Yuezi adalah tingkat ketiga, yang lebih dari 1000 kali lebih kuat daripada penguasa lainnya, kesengsaraan dewa. Tianjiao manapun hanya akan mati. Satu-satunya yang dapat membantu dengan kualifikasi ini adalah Tuan Yan, yang juga putra suci surga. Lagi pula, bahkan Bos Yan mungkin tidak ingin secara paksa meningkatkan kesulitan bertahan hidup dari kesengsaraan untuk menyelamatkan nyawa Gu Yuezi. Bertahan hidup dari kesengsaraan adalah pengalaman hampir mati, jadi dia membuatnya lebih sulit baginya. Bukankah ini seperti ditendang di kepala oleh keledai? Kecuali hidup dan mati dikesampingkan, siapa yang akan melakukan hal seperti itu yang mungkin menyebabkan kematian, tetapi mungkin tidak dapat menyelamatkan orang? Penjelasan ini, biarkan Tianjiao Shengzi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyadari. Pada saat yang sama, biarkan putra kebanggaan surga kembali waspada. Melakukan perampokan benar-benar tidak bisa dianggap enteng. Bahkan penjahat seperti Gu Yuezi pun akan menemui jalan buntu. Ini benar-benar terlalu berbahaya. Harus dipersiapkan dengan matang. Jika tidak, akhirnya akan tanpa harapan. Lalu masalahnya muncul. Akankah Tuan Yan benar-benar bertindak? Akankah dia rela membahayakan dirinya sendiri demi Gu Yuezi? Ini tugas yang tidak berterima kasih. Saudari Gu Yue, tidak, kau tidak boleh ikut campur. Jika aku tidak berhasil mengatasi cobaan, dengan basis kultivasi tingkat penguasa, itu akan meningkatkan kekuatan cobaan petir 10 kali lipat. Kata Hunyuan Shengzi dengan wajah sedih. Wajahnya penuh kekhawatiran dan ketulusan, seolah-olah dia bisa melakukan apa saja untuk Gu Yuezi. Banyak wanita suci Tianjiao yang tanpa alasan terharu. Sage Hunyuan, dia benar-benar tergila-gila. Sayang sekali orang yang dia sukai bukanlah aku, tapi aku rela diam-diam mendukungnya. Begitulah kata Hunyuan Shengzi. Tapi apa yang ada di hatiku, aku tidak tahu. Dia toh tidak melakukan apapun. Lihat saja. Boom. Guntur ilahi yang mengerikan meletus dari 3 mata ilahi hukuman. Guntur ilahi berwarna emas, ungu, merah, dan 3 warna menyatu, dan kekuatannya melonjak lagi. Secercah keputusasaan muncul di wajah Gu Yuezi. Begitu mata ilahi hukuman ketiga muncul, itu berarti akan ada 324 jalan dalam malapetaka petir ini. Artinya, masih ada 108 cobaan Guntur yang perlu diatasi. Tapi sekarang dia hampir kelelahan. Dia telah membakar 900 juta tahun umur panjang. Tubuhnya sudah lama kewalahan, dan bahkan kemauannya hampir hancur. Dalam hal ini, bisakah dia bertahan dari 108 cobaan Guntur yang tersisa? Jawabannya negatif. Kali ini, itu benar-benar salahku. Aku hanya ingin bersaing untuk tempat pertama, tetapi aku melupakan kengerian Guntur dan kehilangan kekagumanku pada alam semesta. Ini salahku sendiri. Ayah, ibu, kakek, maafkan aku, Ahzi mengecewakan kalian pada akhirnya. Kali ini, aku mungkin benar-benar mati. Chen Yuan, kau menang. Air mata menggenang di mata Gu Yuezi. Dia merasa sangat lelah dan letih. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Biarkan dia tidur nyenyak, mungkin dia tidak akan merasa begitu lelah setelah tertidur. Tidak perlu menanggung begitu banyak beban, dan harapan tinggi yang diletakkan keluarga padanya. Gu Yuezi membuka lengannya dan menyerah.
Bersiaplah untuk kedatangan petir Dewa Tiga Warna. Boom! Sebuah dentuman keras. Guntur bergemuruh dari langit, dan tiga petir penghancur dunia menghantam. Petir itu berubah menjadi naga petir tiga warna setinggi kaki, dan menyerbu ke arah puncak kepala Gu Yuezi. Kekuatan mengerikan itu tampaknya cukup untuk menghancurkan planet ini berkeping-keping. Tepat pada saat ini, di langit di atas kepala Gu Yuezi, sesosok tinggi menjulang muncul tanpa alasan yang jelas. Ini adalah seorang pria tampan. Dia ramping dan memiliki fitur wajah yang halus. Mo terlihat berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Tetapi itu menunjukkan temperamen dewasa seorang pria berusia 40 tahun. Aku melihatnya membawa satu tangan di punggungnya, mengenakan jaket kulit binatang hitam, dan mengenakan sepatu kulit sisik naga di kakinya, terlihat keren dan luar biasa. Dalam setiap gerakannya, ada aura paksaan yang tak terkendali. Menghadapi Brontosaurus mengerikan setinggi 100.000 kaki. Dia hanya menjentikkan jarinya dengan santai. Kekosongan di atas kepalanya seketika berubah menjadi lubang hitam, dan naga petir setinggi 100.000 kaki melahapnya sepenuhnya tanpa tekanan. Chen Yuan, kenapa kau? Apa yang kau lakukan? Gu Yuezi bertanya dengan heran. Apa lagi yang bisa kulakukan untuk membantumu melewati bencana ini? Jangan hanya menontonmu mati. Chen Yuan menatapnya dengan tatapan tajam dan menjawab. Kenapa? Kenapa kau melakukan ini? Tahukah kau bahwa jika kau membantuku menghalangi badai petir, tingkat kultivasimu tidak akan bisa ditekan, dan itu akan langsung mengaktifkan kesengsaraan dewa tertinggi. Pada saat itu, awan perampok akan tumpang tindih, dan kekuatannya akan berlipat ganda. Faktor risikonya akan meningkat secara drastis. Gu Yuezi berkata dengan wajah serius. Aku tahu, tapi, kau sangat penting bagiku, aku tidak bisa membiarkanmu mati, kalau tidak aku akan merasa tidak enak. Bercanda. Jika kau gagal, aku akan mengurangi 10 kali lipat poin penguatanmu. Total kehilangan darah. Aku khawatir jika aku menyerang balik 10 gadis, aku tidak akan bisa menggantinya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa sedih? Tapi Gu Yuezi benar-benar tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Kata-kata Chen Yuan sudah merupakan pengakuan Qi Guoguo. Dan dia mengatakan semuanya dengan tindakannya. Momen krusial. Para petinggi aliansi ras manusia itu tidak membantunya karena dia adalah orang suci surga yang menerobos masuk ke tanah suci ke-9. Tidak ada yang akan membantunya dalam situasi ini. Saat dia sangat putus asa, Chen Yuan muncul. Aku telah bersamanya di tanah suci ke-9 selama 1000 tahun, dan dia tidak pernah mengungkapkan cinta apapun, juga tidak berniat mengejarku. Saat pertama kali melihatku, dia bahkan mengatakan bahwa aku tidak secantik Huo Linger dan langit. Kupikir aku bukan tipenya, tapi dia. Ternyata posisiku di hatimu sudah begitu penting, mengapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Di rongga mata Gu Yuezi, ada jejak air mata yang samar-samar. Hanya dalam kesulitan kita dapat melihat kebenaran. Hunyuan Shengzi telah mengejarnya selama bertahun-tahun, tetapi pada saat kritis, dia masih memilih untuk diam saja. Terlepas dari bahaya yang mengancamnya, Chen Yuan berdiri tanpa ragu-ragu. Dia tahu bahwa kesulitan melewati cobaan akan meningkat, tetapi dia tetap membuat pilihan seperti itu. Siapa yang lebih tulus, sekilas. Bab 1382. Gu Yuezi. Tingkat kesukaan plus 10. Gu Yuezi. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 80 poin. Melihat tingkat kesukaan Gu Yuezi melonjak drastis, Chen Yuan terkejut sejenak. Kurasa gadis ini pasti salah paham. Kakak sama sekali tidak bermaksud menyatakan perasaan. Bahkan lebih mustahil bagiku untuk mengorbankan diri untukmu. Aku hanya ingin memulihkan kerugian. Jangan terlalu banyak berpikir. Lupakan saja, sekarang situasi ini merepotkan untuk dijelaskan. Benar sekali, kasih sayang selalu diperlakukan seperti anjing penjilat, hanya rutinitas yang memenangkan hati orang. Pada saat ini, banyak putra kebanggaan surgawi semuanya tercengang-astoniset. Itu Bos Yan, pria itu, dia muncul. Apakah ini pemimpin kita? Sudah 9 tahun sejak aku bergabung dengan aliansi Kapak Agung, dan ini pertama kalinya aku melihat wajah asli pemimpin dengan mata kepala sendiri. Dia benar-benar tampan. Ini, wilayah lubang hitam. Mampu dengan mudah melahap naga petir 3 warna yang diledakkan oleh mata hukuman dewa, hukum ruang yang dipahami Tuan Yan tampaknya telah mencapai setidaknya lantai 4. Kakak Yuan benar-benar telah bertindak. Gu Yuezi Tianjiao tak tertandingi, dan sekarang saatnya perang antara umat manusia dan ras alien. Dia seharusnya tidak jatuh seperti ini, tetapi jika kakak Yuan bertindak dalam keadaan seperti itu, penguasanya, Shen Jie, pasti akan berubah. Itu di luar kendali, tetapi dia tetap memilih keadilan rasial, dan melepaskan dendam pribadi. Dia selalu menjadi pria yang gigih, jujur, tanpa pamrih, berani, dan tak kenal takut. Mungkin ini adalah pesona kepribadiannya. Pada saat kritis, dia tidak pernah mengecewakan orang, tetapi dari sudut pandangku,
aku berharap dia bisa lebih egois, dia tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab ini, tetapi dia lebih bertanggung jawab daripada orang lain, itu saja. Huo Linger bergumam pada dirinya sendiri. Jelas sekali, anjing penjilat yang telah mencapai levelnya akan secara otomatis memperindah perilaku Chen Yuan dan memasang filter. Bukan hanya Huo Linger yang berpikir begitu. Dewi Langit pun berpikir demikian. Penampilan Chen Yuan benar-benar merangsang Jie Yun. Ketika petir menyambar, kultivasi Chen Yuan yang terpendam benar-benar lepas kendali. Napas yang sangat kuat meletus di tubuh Chen Yuan. Auranya mulai naik, melambung tinggi secara gila-gilaan. Ketika air penuh, ia akan meluap. Ia telah terpendam selama lebih dari 8.000 tahun, dan ia benar-benar mengamuk. Lupakan saja, karena kamu tidak bisa mengendalikannya lagi, mari kita lewati cobaan ini dan raih terobosan. Setelah bertahun-tahun, aku bahkan tidak tahu sampai level berapa kekuatanku telah mencapai. Karena tidak mampu menembus basis kultivasi, aku hanya bisa terus mempelajari domain, hukum, kitab suci kuno, dan berbagai kekuatan dan rahasia sihir untuk mengisi waktu. 108 jenis bidang, semuanya telah kutembus hingga tingkat kesempurnaan ketiga. Hukum ruang, hukum gravitasi, hukum kayu, hukum api, hukum logam, hukum air, hukum petir, aku telah memahami 100% ranah lantai keempat. Biasanya, ini adalah tingkat pemahaman hukum yang hanya perlu dikuasai oleh Yang Mulia Alam Semesta. Meskipun aku belum mencapai tingkat kultivasi Yang Mulia Alam Semesta, kekuatanku akan sangat berkurang ketika aku menggunakannya, dan aku tidak memiliki domain kerajaan ilahi. Tuan, ada kesenjangan tertentu. Tapi seharusnya tidak masalah untuk hampir menang melawan Yang Mulia tingkat ketiga. Chen Yuan memperkirakan dalam hati. Jika orang lain tahu bahwa dia bahkan tidak selamat dari malapetaka yang ditimbulkan oleh penguasa tertinggi, dia akan berani membandingkan dirinya dengan bos tertinggi peringkat ketiga dari Yang Mulia. Bola mata setiap orang, yang takut terkejut, hampir terlepas. Itu hanya melayang. Tingkat kultivasinya saat ini lebih dari selusin alam lebih rendah dari tingkat ketiga Yang Mulia. Itu juga termasuk dua alam besar kunci. Orang normal memiliki sedikit akal sehat, dan mereka tidak akan membandingkan Yang Mulia Alam Semesta dan kelas galaksi. Ini keterlaluan. Tetapi sebenarnya, ini hanyalah penilaian diri Chen Yuan yang paling konservatif. Saat itu, sebelum dia memasuki Tanah Suci ke-9, dia memenggal kepala seorang Yang Mulia Alam Semesta alien. Meskipun itu hanya peringkat pertama dari Yang Mulia, dan dia juga menggunakan beberapa trik, dia hampir tidak memiliki gambaran kasar tentang kekuatan Yang Mulia Alam Semesta. Kriteria penilaian. Di Tanah Suci ke-9, kekuatan komprehensifnya meroket lebih dari 100 kali lipat. Membunuh tingkat Yang Mulia, sungguh tidak sombong. Boom! Dengan napas Chen Yuan yang terbuka. Tiba-tiba, sejumlah besar awan perampok berkumpul. Awan petir yang mengerikan sedang terbentuk di galaksi Bima Sakti, dan sebenarnya sepenuhnya menutupi awan malapetaka Guyuesi. Area awan perampok itu secara tak terduga melebihi 1000 juta kilometer, dan masih terus meluas. Tampaknya begitu besar sehingga dapat menutupi semua planet peradaban tingkat 7. Awan badai galaksi yang menakutkan itu bahkan menutupi 99 matahari. Biarkan langit berbintang sejauh puluhan juta kilometer berubah menjadi kegelapan. Hanya kilat dan guntur yang mengerikan yang tersisa. Suasananya mencekam dan menyesakkan. Paksaan yang mengerikan telah menghancurkan keturunan yang tak terhitung jumlahnya yang kehabisan napas. Satu persatu, mereka berlari secepat kelinci. Cepat-cepat melarikan diri dari jangkauan Jiyun. Apakah ini penguasa Yanzong? Bagaimana bisa dilebih-lebihkan sampai sejauh ini? Seharusnya kesengsaraan petir dari dua penjahat tak tertandingi berinteraksi satu sama lain, menyebabkan mutasi dan perubahan yang tak terduga. Yanzong dan Gu Yuezi akan lebih mengerikan kali ini. Ini terlalu abnormal. Awan perampokan telah melampaui 2000 juta kilometer, dan ketebalannya telah mencapai beberapa juta kilometer. Setidaknya kali lebih kuat daripada perampokan dewa penguasa yang dilalui Hunyuan Sengzi. Sialan ini benar-benar penyeberangan tingkat galaksi. Apakah kau mengalami bencana? Jika kau tidak mengatakannya, aku akan mengira itu adalah alam semesta yang mulia yang sedang mengalami bencana. Sialan kau. Dua putra surga yang akhirnya lahir tahun ini, tidak akan mati begitu saja. Boom! Suara keras mengguncang langit, menyapu seluruh galaksi. Terlihat area tengah tertutup awan malapetaka. 9 pusaran awan petir raksasa tiba-tiba muncul, secara bertahap berubah menjadi 9 mata petir, dan diameter setiap mata petir melebihi 100 juta kaki. Sebanyak 9 jenis galaksi dan mata air petir sedang terbentuk di mata hukuman Tuhan. Termasuk 3 mata petir dan hukuman milik Gu Yuezi, totalnya ada 12. Sungguh menakutkan. Saat ini, Putra Suci Tongtian ketakutan. Putra Suci Nirvana ketakutan. Hunyuan Sengzi terkejut. Melihat ratusan triliun orang suci pewaris yang telah melewati bencana, mereka semua terkejut.
Ada juga penguasa kosmik dari planet-planet terdekat, Yang Mulia Kosmos, termasuk beberapa kaisar kosmik, semuanya gemetar tak terkendali. Satu persatu merinding. Hampir semua terengah-engah. Ini, bagaimana mungkin ini hukuman bermata 9, kata Permaisuri Swanling dengan mata kosong. Bahkan kebanggaan nomor satu umat manusia 1 miliar tahun yang lalu, Putra Suci Sura, hanya mendapat hukuman bermata 5 ketika dia melewati malapetaka ilahi penguasa, tetapi Chen Yuan mendapat hukuman bermata 9 ketika dia melewati malapetaka itu. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ini? Apakah kita semua telah meremehkannya? Kesengsaraan dewa tertinggi akan secara otomatis menyesuaikan diri sesuai dengan kekuatan perampok yang menyeberanginya. Sama sekali tidak mungkin salah dengan ini, kata Kaisar Awal Mutlak dengan tegas. Chen Yuan saat ini masih memegangnya dengan satu tangan. Berdiri dengan bangga di kehampaan. Menghadapi hukuman 9 mata, dia hanya menghela napas tak berdaya. Yang lain memiliki 1 mata dan 1 mata ketika mereka melewati malapetaka. 9 mata dewa hukuman datang kepada Lao Zi sekaligus. Itu benar-benar cukup untuk menyelamatkan muka. Lupakan saja, sudah lama sejak aku memahami naskah ilahi kuno yang menyembunyikan kekuatanku. Kali ini, sepertinya aku harus menunjukkan kemampuanku. Chen Yuan melangkah maju. Temperamennya yang semula biasa-biasa saja telah mengalami transformasi kualitatif dalam sekejap. Itu seperti pedang tak tertandingi yang telah lama berdebu, akhirnya terhunus. Bab 1383. Di belakang Chen Yuan, tiba-tiba, serangkaian tanda ilahi yang padat menyala. Setiap tanda ilahi mengandung kekuatan aturan Dao. Ada lebih dari 1 tanda ilahi. Saat ini, belum lagi ratusan triliun putra pewaris ini. Bahkan 57 kaisar dewa kosmik di pertemuan tertinggi aliansi ras manusia gemetar secara kolektif. Ini, naskah ilahi kuno. Dia benar-benar memahami semua naskah ilahi kuno pada pecahan cakram ilahi penciptaan. Kapan dia memahaminya? Bukankah semua orang bergantian mengamati situasi di Tanah Suci ke-9? Aku ingat dengan jelas bahwa dia hanya memahami lebih dari 3.000 naskah ilahi kuno, mengapa ada lebih dari 1? Mungkinkah, beberapa hari ketika kita mengadakan pertemuan tingkat tinggi? Tapi totalnya hanya 3 hari. Jika dikonversi ke laju aliran waktu Tanah Suci ke-9, itu hanya 1 tahun. Mungkinkah Chen Yuan menyadari keberadaan kita? Mengintip dalam kegelapan, dan memahami naskah ilahi kuno dalam sekali waktu selama setahun ketika tidak ada yang memperhatikannya. Sekelompok kaisar kosmik hampir tersentak. Mereka adalah makhluk setingkat kaisar dewa di alam semesta. Ketika mereka masih muda, merekalah satu-satunya yang menakutkan orang lain. Kapan mereka pernah ditakuti oleh orang lain? Tetapi saat ini, hampir semua kaisar dewa kosmik di ruangan itu ketakutan oleh Chen Yuan, seorang anak setingkat galaksi. Terlalu berlebihan. Aku ingat layar pemantauan di cermin pengintip Skype memiliki catatan sejarah. Apakah kau ingin memanggilnya dan memeriksanya? Baiklah, cepat periksa. Dugaan ini terlalu menakutkan. Jika Chen Yuan benar-benar memahami naskah ilahi kuno pada tahun itu jelas menunjukkan bahwa dia memiliki kualifikasi seorang master dewa, dan dia akan menjadi talenta baru bagi umat manusia di masa depan. Penguasa alam semesta. Aku masih tidak percaya. Tak lama kemudian, rekaman video sejarah di cermin Sky Piping ditampilkan. Hanya di layar video, Chen Yuan dengan gila-gilaan memahami kitab suci kuno. Pandangannya yang luas dan mengerikan hampir tidak bisa dihentikan sama sekali. Anak ini terus memanen hadiah kristal alam semesta asli, dan dia hampir tidak berdaya. Pencuri ayam macam apa ini? Mengejutkan. Mengerikan. Pada saat ini, hampir semua kaisar dewa di ruangan itu tercengang-astonished. Bola mata mereka keluar satu persatu. Bakat seorang master dewa, dia benar-benar memiliki bakat seorang master dewa. Pencuri surat tua dengan hukuman 5 mata bisa menjadi dewa penguasa alam semesta. Tidak ada alasan mengapa Chen Yuan, yang memiliki hukuman 9 mata dan telah memahami lebih dari 1 naskah ilahi kuno, tidak akan memiliki kesempatan untuk menembus dewa penguasa alam semesta di masa depan. Kegembiraan. Tanda seru kurung tutup. Terengah-engah. Jika Tuan Yan benar-benar menembus dewa penguasa alam semesta di masa depan, umat manusia dapat berharap untuk mempertahankan statusnya sebagai salah satu dari 7 ras puncak di alam semesta. Setidaknya ada harapan. Tidak sepenuhnya tanpa harapan. Sayang sekali proses ini akan memakan waktu setidaknya 1000 juta tahun untuk menembus ke dewa penguasa alam semesta di tingkat ke-10 galaksi dan tumbuh menjadi raksasa umat manusia. Masih terlalu lama. Bagaimana situasinya? Tuan Yan telah memahami lebih dari 1 naskah ilahi kuno. Aku tidak melihat bunganya, kan? Ilusi, pasti ilusi. Tidak, aku tidak menggunakan mataku untuk melihat. Aku menggunakan teknik mengintip langit. Tuan Yan telah memahami 1 naskah ilahi kuno. Bukankah ini 100 kali lebih kuat daripada Hunyuan Shengzi? Awalnya, kupikir perbedaan antara Hunyuan Shengzi dan Tuan Yan seharusnya tidak terlalu besar.
Siapa sangka perbedaannya begitu mencolok. Pencuri anjing Chen Yuan, kau. Hunyuan Shengzi merasa tidak nyaman seperti telah memakan kotoran. Awalnya dia berpikir bahwa sorotan kali ini sudah cukup untuk membuat penonton bangga. Tak disangka, akan ada gelombang pukulan. 106 jejak dewa kuno yang sengaja dia tunjukkan sebelumnya, di depan lebih dari satu jejak dewa kuno milik Chen Yuan, sungguh mempermalukan dirinya sendiri. Seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Baiklah, aku akui kau benar-benar membuatku merasa sangat frustrasi, tapi aku tidak akan pernah membiarkannya tenggelam. Fisik ilahi kekacauan baru mulai menunjukkan kekuatannya di tingkat penguasa tertinggi. Tunggu aku selama 1 tahun, dan aku pasti akan mampu mengalahkanmu dengan tanganku sendiri. Tidak. Mungkin kau tidak memiliki kesempatan ini lagi. Bahkan jika kau menunjukkan lebih dari satu jejak dewa kuno, itu hanya menunjukkan bakat dan pemahamanmu yang luar biasa, tetapi bisakah kau benar-benar bertahan di bawah hukuman 9 mata? Belum lagi hukuman 9 mata, dan membawa Gu Yuezi untuk membantunya menanggung kerusakan, tidak mungkin kau bisa berhasil mengatasi cobaan itu. Hunyuan Shengzi hampir meledak dalam pikirannya. Namun, memikirkan harapan Chen Yuan untuk berhasil melewati cobaan itu sangatlah tipis. Tekanan di hatiku langsung mereda. Saat ini, Gu Yuezi berada paling dekat dengan Chen Yuan, dan perasaannya paling dalam. Melihat jejak tulisan suci kuno yang ditampilkan oleh Chen Yuan, dia benar-benar bingung. Kau telah memahami semua kitab suci kuno di Cakram Dewa Penciptaan. Masih kurang 1. Tepatnya, seharusnya setengahnya. Alasan utamanya adalah masih ada teks yang belum lengkap, jadi aku tidak bisa memahaminya. Kau, duduk dan lakukan operasi dasar. Luangkan waktu untuk memulihkan diri dari cedera. Biarkan aku menangani cobaan petir berikutnya. Pada saat ini, kulit kepala Gu Yuezi terasa mati rasa karena terkejut. Dia selalu berpikir bahwa Chen Yuan tidak melakukan apapun selama lebih dari 1000 tahun, dan dia suka belajar memasak setiap hari, hanya untuk memuaskan selera makannya. Agak enggan untuk maju. Mengira dia terjebak dalam kebuntuan. Pada akhirnya, bukan karena mereka menemui batas hambatan, tetapi mereka telah menyelesaikan semua pemahaman. Nima sungguh keterlaluan. Aku menduga dia hanya memahami lebih dari 1000 naskah ilahi kuno, dan bahkan untuk sementara, dia pikir dia sudah melampauinya, jadi ternyata badut itu adalah aku. Bukan hanya aku gagal mengejarnya, tetapi jarak antara aku dan dia semakin melebar. Gu Yuezi. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 90 poin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia akhirnya mulai mengagumi sesama jenius dari lubuk hatinya. Ada perasaan benar-benar ditaklukkan di hatiku. Dia kalah. Yakin untuk kalah. Boom. Terdengar suara keras, dan guntur bergemuruh, merobek galaksi. Sebanyak 12 mata hukuman petir menurunkan pilar petir 10.000 zang hampir bersamaan, dan tiba-tiba berubah menjadi 12 raksasa petir, dan menyerbu ke arah Chen Yuan. Chen Yuan ternganga. 9 miliar rahasia gravitasi tersapu keluar. Kecepatan binatang petir raksasa itu dibatasi 100 km jauhnya dari Chen Yuan. Aku melihat Chen Yuan melambaikan tangannya dengan santai. Lubang hitam di atas kepalanya membesar dengan cepat, dan dengan kekuatan melahap yang mengerikan, ia menelan 12 binatang petir raksasa ke dalam lubang tersebut. Sepertinya ada energi yang sangat murni dan besar yang terkandung dalam bencana petir ini, jadi tidak boleh disia-siakan. Area lubang hitam, batasi perluasan. Chen Yuan mengucapkan mantra kuno, dan satu demi satu memasukkan jejak para dewa kuno ke dalam lubang hitam. Detik berikutnya, domain lubang hitam Chen Yuan telah sepenuhnya berubah. Hampir berubah menjadi lubang hitam kosmik sungguhan. Awalnya, diameternya hanya beberapa ratus kilometer, tetapi seiring waktu, ia akan membesar hingga 100 kilometer hampir setiap detik. Lubang itu semakin besar dan kekuatan melahapnya semakin mengerikan. Tak terbendung. Bahkan Ji Yun pun tersedot paksa ke dalam lubang tersebut. Bab 1384. Lubang hitam yang mengerikan itu melahap energi tak terbatas. Chen Yuan sangat keren. Ji Yun diubah oleh kehendak alam semesta, dan energi yang terkandung di dalamnya sungguh menakjubkan. Kualitasnya tak terlukiskan. Ia juga mengandung kekuatan penghancur. Energi semacam ini yang mengandung kekuatan penghancur, para penguasa alam semesta lain takut untuk menghindarinya, karena takut sedikit saja akan mendatangkan malapetaka. Chen Yuan sama sekali tidak peduli dengan hal-hal itu. Aku menghisap gelombang. Aku menghisap gelombang. Aku menghisap gelombang. Materi energi tak terbatas tersedot ke dalam lubang hitam, kualitas lubang hitam semakin tinggi, dan benda langit lubang hitam semakin besar. Ia mulai menelan mata hukuman dewa. Adegan ini membuat ratusan miliar putra suci pewaris tercengang astoniset. Semua orang tercengang. Apa, untuk apa ini? Presiden Yan sebenarnya ingin melahap mata hukuman dewa. Ini adalah kehendak aturan alam semesta dan mewakili tatanan alam semesta.
Beraninya dia melakukan hal yang memberontak seperti itu. Ini terlalu gila, aturannya adalah tidak boleh diprovokasi. Jika dia melakukan ini, dia pasti akan benar-benar membangkitkan hukuman Tuhan, dan pasti akan mendatangkan bencana yang lebih mengerikan. Domain lubang hitamnya memang sangat kuat, tetapi itu bukanlah benda langit lubang hitam yang sebenarnya. Jika Presiden Yan benar-benar menelan mata hukuman Tuhan, domain lubang hitamnya mungkin akan berevolusi menjadi benda langit lubang hitam yang sebenarnya, dengan kualitas yang sangat mengerikan, melahap seluruh materi alam semesta. Pada saat itu, Chen Yuan tidak akan mampu mengendalikan lubang hitam tersebut, dan pasti akan menderita akibat buruk dan musnah di dalam lubang hitam. Memang, ini adalah pedang bermata dua. Jika Anda menguasai domain lubang hitam, kekuatannya sangat menakjubkan, tetapi jika Anda tidak dapat mengendalikannya, itu akan dengan mudah berbalik menyerang diri sendiri. Jika energi yang ditelannya tidak dapat dicerna, ia akan mengumpulkan lebih banyak lagi, dan akhirnya benda langit lubang hitam akan terbentuk sepenuhnya. Dia juga akan menjadi akhir dari malapetaka abadi. Bagaimana mungkin basis kultivasi tingkat Xinghe dapat mencerna puluhan juta mil awan perampokan, dan energi dari 12 mata dewa penghukuman? Ini tidak mungkin, apalagi tingkat Xinghe, dia adalah penguasa tertinggi alam semesta, kurasa aku pun tidak bisa mencernanya. Beberapa tokoh besar setingkat bijak alam semesta banyak berbicara. Setelah beberapa saat, lubang hitam itu meluas hingga berdiameter 100 juta kilometer. Itu hampir seukuran 9 bumi. Lubang mengerikan itu sebenarnya secara paksa menelan mata hukuman dewa. Perilaku Chen Yuan tanpa diragukan lagi telah membuat mata hukuman dewa benar-benar murka. Boom! Diiringi dentuman keras. Mata hukuman dewa meledak di dalam lubang hitam. Kekuatannya hampir setara dengan ledakan gabungan ratusan juta bom atom. Dengan gelombang kejut penghancuran yang sangat mengerikan, bercampur dengan kekuatan hukum petir lapisan kelima, ia menyapu. Gelombang kehancuran yang tak berujung menyebar di dalam lubang hitam. Ada juga gelombang kehendak yang akan menghancurkan dunia. Seolah-olah dewa tertinggi sedang mengaum pada seekor semut. Chen Yuan menarik Gu Yuezi dan bersembunyi jauh di dalam inti lubang hitam. Bahkan dengan perlindungan lubang hitam, dia masih terluka parah oleh ledakan itu. Hukum petir lapisan kelima yang mengerikan mengandung kekuatan penghancuran dan erosi. Bahkan api abadi pun sulit diperbaiki, dan kerusakannya masih terus meningkat. Ding! Terdeteksi bahwa tuan rumah telah terluka oleh lapisan kelima hukum petir. Disarankan agar tuan rumah mengonsumsi 100 juta poin peningkatan untuk memperbaiki dirinya. Kalau begitu konsumsilah. Ding! Setelah dikurangi 1 juta poin peningkatan tuan rumah, poin peningkatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 25 juta. Ding! Memperbaiki, perbaikan selesai. Sebuah kekuatan lembut dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Chen Yuan. Kekuatan penghancur petir terdorong mundur. Dan saat ini juga, sebuah gelombang kehendak yang sangat dahsyat menyerbu pikiran Chen Yuan dengan gila-gilaan. Sepertinya menariknya ke dalam ilusi dan membunuh jiwanya. Tidak, Chen Yuan hati-hati. Gu Yuezi berteriak keras. Gelombang kehendak aneh ini hampir menyebabkan kerugian besar baginya sebelumnya. Tidak apa-apa, ini hanya sedikit pengaruh kemauan, dan itu sama sekali tidak bisa menggoyahkan saya. Saya memiliki perlindungan dari bola 1000 ilusi dan gulungan kuno perunggu. Pengaruh kemauan dewa alam semesta tidak berguna bagi saya. Pengaruh kemauan ini hanya untuk memperkuat jiwa saya. Ini hanya kekuatan. Chen Yuan tidak hanya memiliki senjata ilahi untuk melindungi tubuhnya, dia juga telah memurnikan begitu banyak kristal dewa kemauan, dia juga telah berlatih ilusi jiwa, dan dia telah melahap dan memurnikan jiwa seorang yang terhormat. Bahkan Kaisar Dewa Alam Semesta pun tidak bisa menggoyahkan kemauannya, ini benar-benar bukan membual. Dan mengalami dampak kehendak alam semesta sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas jiwa. Hah, apa ini? Saat ini, Chen Yuan dengan tajam memahami kekuatan petir dan hukuman yang tersisa di tubuhnya. Mengenai hukum petir, Chen Yuan telah memahami alam 100% lantai keempat. Tetapi mengenai lapisan kelima hukum petir, mereka benar-benar bingung. Karena tingkat hukum petir ini sudah merupakan tingkat yang hanya dapat dikendalikan oleh Kaisar Dewa Alam Semesta. Bagi seorang jenius tingkat galaksi biasa, akan bagus jika dia dapat memahami hukum lapisan kedua. Tapi dia ingin menguasai lantai kelima. Selama kau seorang yang terhormat di alam semesta, aku tidak akan mengatakan apapun tentangmu. Tapi apa kau sebenarnya, seorang pria yang belum menembus ke penguasa alam semesta, tetapi kau mencoba mengendalikan lapisan kelima petir. Ini keterlaluan. Pada saat ini, Chen Yuan secara samar-samar mendapat pencerahan. Terinspirasi oleh mata hukuman dewa, dia tampaknya telah menemukan arah untuk memahami hukum lapisan kelima petir. Coba telan satu lagi. Masih ada 11 mata dewa penghukuman. Total ada 11 kesempatan. Paling banyak, aku hanya akan terluka 11 kali.
Aku masih punya lebih dari 2000 juta poin peningkatan, jadi aku bisa mengatasinya. Kesabaran Chen Yuan pun meluap. Dengan bantuan mata dewa penghukuman, dia tiba-tiba menyadari hukum petir tingkat kelima. Harus diakui, dia juga luar biasa. Di mata orang lain, ini tidak berbeda dengan kematian tanpa batas. Tapi bagi Chen Yuan, ini adalah kesempatan unik untuk berlatih. Jika bukan saat yang tepat untuk mengisi daya, kapan lagi? Berikan padaku. Medan lubang hitam meluas lagi. Kekuatan melahap yang mengerikan terus meroket. Mata dewa penghukuman kedua juga ditelan oleh lubang hitam. Petrokimia. Sesak napas. Mengejutkan. Banyak putra pilihan surga, semuanya terkejut. Seolah-olah mereka bisa memasukkan telur burung unta ke dalamnya. Benar-benar tercengang. Dia benar-benar menelan mata dewa penghukuman, dan bahkan menelan dua sekaligus. Terkejut, aku benar-benar terkejut. Awalnya kupikir bahwa 12 mata dewa penghukuman muncul bersamaan. Sejahat apapun Tuan Yan, lebih dari 90% dari mereka akan jatuh. Dia juga sangat malu dan ingin mati, tetapi aku tidak menyangka dia begitu kuat sehingga dia menelan kesengsaraan surgawi. Sialan kau, bukankah ini agak brutal? Awalnya, bencana petir berjatuhan satu persatu, tetapi Tuan Yan langsung menelan mata dewa hukuman. Kekuatan ledakannya hampir setara dengan kekuatan 108 bencana petir dalam sekejap. Melepaskan semuanya, itu terlalu berlebihan. Jika kau tidak mati seperti ini, aku benar-benar akan berlutut di hadapannya. Boom! Mata dewa hukuman lainnya meledak. Ding! Host terdeteksi. Perkuat. Ding! Kurangi 100 juta poin peningkatan dari host. Teruslah melahap. Bab 1385. Yang ketiga. Yang keempat. Kelima. Saat Chen Yuan terus melahap, baik itu mata hukuman dewa maupun awan malapetaka energi tak berujung, semuanya tersedot ke dalam lubang hitam satu demi satu. Menyedot sebanyak yang dimilikinya. Tidak bisa berhenti. Segera. Sudah melahap 10 sekaligus. Ketika mata petir dan hukuman nomor 11 tertelan ke dalamnya. Ding! Terdeteksi bahwa tuan rumah telah terluka oleh lapisan kelima hukum petir. Disarankan agar tuan rumah mengonsumsi 100 juta poin peningkatan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Konsumsikan. Ding! Setelah dikurangi 1 juta poin peningkatan tuan rumah, poin peningkatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 15 juta. Ding! Memperbaiki, perbaikan selesai. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami 1% dari lapisan kelima hukum petir dan memperoleh tubuh ilahi 10.000 petir. Tubuh ilahi ini memiliki efek pengurangan kerusakan sebesar 90% untuk setiap kerusakan yang disebabkan oleh hukum petir. Ia mengabaikan setiap kerusakan yang disebabkan oleh hukum petir di bawah lantai keempat. Ia dapat mengendalikan kekuatan petir di alam semesta dan memicu hukuman ilahi. Akhirnya, setelah Chen Yuan menelan cukup mata hukuman dewa, lapisan kelima hukum petir berhasil ditembus. Dan juga secara tidak sengaja memperoleh tubuh ilahi Wan Lei. Tampaknya cukup mata hukuman dewa telah ditelan, sehingga Chen Yuan dapat secara samar-samar mengendalikan sedikit kekuatan hukuman dewa. Ketika mata hukuman dewa terakhir tersedot ke dalam lubang hitam, kerusakan destruktif dari lapisan kelima hukum petir tidak lagi dapat mengguncang Chen Yuan sedikitpun. Penguasa Lei Jie dimusnahkan oleh Chen Yuan begitu saja. Semua awan perampok ditelan oleh lubang hitam. Tidak ada cara untuk berkumpul kembali. Datang dan sedot sebanyak yang kau mau. Sebelum mereka dapat berkumpul, mereka ditelan oleh lubang hitam. Itu sama sekali tidak dapat membentuk bencana petir. Hukuman 9 mata ini, hanya lewat begitu saja. Dia benar-benar melenyapkan mata hukuman dewa. Hebat, hebat. Tuan Yan layak menjadi putra suci surga dari ras manusia saya. Dia sangat dominan dalam menghadapi hukuman 9 mata. Dia bahkan memiliki cara berbeda untuk melewati kesengsaraan. Saya tidak tahu apakah dia bisa bergabung dengannya. Saya sangat optimis tentang masa depannya. Saudaraku, kau memiliki visi yang bagus. Karena kau ingin mengikuti pemimpin kita, bergabunglah dengan aliansi kapak raksasa. Aliansi kapak raksasa kita adalah satu-satunya kekuatan yang diciptakan oleh Tuan Yan dalam warisan Tanah Suci. Aliansi ini memiliki miliaran anggota. Bergabung sekarang belum terlambat, dengan bakatmu, kau mungkin bisa masuk ke kelas tingkat tinggi. Baiklah, aku akan bergabung. Saat ini, bencana petir telah berlalu. Tetapi krisis Chen Yuan belum terselesaikan. Karena dia menemukan bahwa domain lubang hitamnya benar-benar di luar kendali. Lubang hitam yang mengerikan itu telah sepenuhnya mengembang hingga berdiameter 500 juta kilometer. Kegilaan melahap semua materi di alam semesta. Tidak hanya Lei Jie yang ditelan, tetapi bahkan beberapa asteroid pun ditelan.
Chen Yuan ingin merebut kembali domain lubang hitam itu, tetapi menemukan bahwa itu sama sekali tidak dapat direbut kembali. Chen Yuan, ada apa? Gu Yuezi sepertinya menyadari ada sesuatu yang salah. Area lubang hitamku telah menyerap terlalu banyak energi dan materi, menyebabkan masanya terlalu besar untuk dipulihkan. Sangat mungkin ia akan terus mengembang hingga benar-benar di luar kendali. Aku akan mengirimmu keluar dari lubang hitam terlebih dahulu. Kau cepat lari, jangan sampai tersedot kembali oleh lubang hitam, atau aku tidak akan bisa menahanmu. Kata Chen Yuan dengan wajah serius. Tapi aku akan pergi, apa yang harus kau lakukan? Tanya Gu Yuezi dengan sangat khawatir. Dia bukanlah orang yang ragu-ragu, tetapi dia sedikit bingung saat ini, mungkin karena dia peduli, dia menjadi kacau. Kau tidak bisa membantuku sekarang. Aku menyatu dengan domain lubang hitam. Aku tidak bisa melarikan diri. Kemanapun aku pergi, lubang hitam akan bergerak. Biarkan aku menghadapinya sendiri. Kesengsaraan petir telah berlalu, kau akan menjadi penguasa alam semesta setelah kau keluar, tidak perlu dikubur bersamaku. Pergi. Kata terakhir. Apa yang dikatakan Chen Yuan adalah tegas. Ia tampak mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan gaya gravitasi lubang hitam, dan secara paksa mengirim Gu Yuezi keluar dari pintu masuk lubang hitam. Namun dirinya sendiri, jauh di dalam inti lubang hitam, benar-benar tenggelam. Tidak. Air mata panas menggenang di mata Gu Yuezi. Sepertinya sesuatu yang penting telah hilang dari hatiku. Ada banyak hal yang tidak kau hargai ketika kau memilikinya. Jangan menyesalinya sampai kau kehilangannya. Hal yang paling menyakitkan di dunia adalah ini. Dia dan Chen Yuan hidup sendirian di Tanah Suci ke-9 selama 1000 tahun. Tidak ada percikan cinta di antara keduanya. Dia hanya ingin memahami kitab suci kuno. Tidak terlalu peduli dengan hal-hal lain. Tetapi sampai saat dia hampir mati di bawah malapetaka petir, Chen Yuan, seperti dewa yang turun ke dunia, melindunginya. Dia akhirnya mengerti. Ternyata pria itu telah diam-diam melindunginya selama 1000 tahun. Dan dia juga menyukai Chen Yuan di dalam hatinya. Itu hanya karena kasih sayang, karena Chen Yuan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kultivator wanita Tianjiao lainnya. Dia dengan paksa menekan emosinya. Sampai Chen Yuan menunjukkan lebih dari satu jejak kitab suci kuno, dia tanpa alasan yang jelas merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dan merasa terpikat. Tapi dia tidak merasa tidak nyaman, sebaliknya, dia semakin mengaguminya. Sampai saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin akan kehilangan Chen Yuan, pria yang melindunginya dari keberhasilan melewati bencana. Dia akhirnya menyesalinya terlambat. Jika Chen Yuan tidak ada di sini untuk menyelamatkanku, untuk membantuku mengatasi cobaan dengan sukses, dengan kemampuannya, dia pasti akan mampu mengatasi cobaan itu dengan sukses. Akulah yang membunuhnya. Kenapa aku baru mengerti begitu terlambat? Air mata panas jatuh seperti tetesan hujan. Hati Gu Yuezi terasa seperti ditusuk pisau, dia tidak tahan sakitnya. Gu Yuezi. Kesukaan +1. 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 Kesukaan saat ini, 95 poin. Ding. Gu Yuezi, yang terikat oleh jilatan anjing, telah menembus 95 poin kesukaan dengan tuan rumah. Selamat kepada tuan rumah atas keberhasilan serangan baliknya. Ding. Konsumsi tuan rumah untuk objek jilatan anjing adalah 0, potongan hadiah, 0. Poin penguatan hadiah, 30 juta poin. Keahlian hadiah. Jurus Dewa Kuno, Teknik Bimbingan Tai, Tahap ke-6 Transformasi Dewa dan Iblis Abadi, Tahap ke-9 Seni Pedang Dewa Kuno, Tahap ke-9 Seni Pedang Dewa Kuno, Lapisan ketiga Dava 1 Pikiran dan Serbaguna, Tubuh Ilahi Kotor Bawaan, Hadiah waktu 10% dari lantai 4 hukum, 70% dari lantai 4 hukum ruang, 50% dari lantai 4 hukum emas, 50% dari lantai 4 hukum kayu, 50% dari lantai 4 hadiah hukum air, 50% dari lantai 4 hadiah hukum api, 600% untuk lantai 4 hukum bumi, 60% untuk lantai 4 hukum petir, persen untuk lantai 4 hukum badai, penyelesaian lantai ketiga domain waktu, dan penyelesaian lantai ketiga domain ruang. Hadiah penyelesaian tingkat ketiga domain 5 elemen. Chen Yuan tidak menyangka hal itu sama sekali tidak. Tidak butuh waktu lama untuk mendorong Gu Yuezi keluar dari lubang hitam, tetapi dia berhasil melakukan serangan balik langsung. Alasan mengapa dia mendorong Gu Yuezi keluar adalah karena dia memiliki beberapa kartu truf dan akan merepotkan bagi Gu Yuezi untuk melihatnya. Waspadalah terhadap gadis ini. Apakah Gu Yuezi salah paham? Dia tidak berpikir aku mengorbankan diri hanya untuk menyelamatkannya, kan? Bab 1386.
Energi dan materi yang terkandung dalam lubang hitam ini terlalu besar. Jika kau ingin merebut kembali lubang hitam itu, kau harus sepenuhnya menyerap energi dan materi yang terkumpul, dan kemudian kau dapat secara bertahap memulihkan wilayah lubang hitam itu. Pada saat yang sama, pengendalian wilayah lubang hitam memiliki hubungan yang sangat penting dengan pengendalian hukum ruang dan hukum gravitasi. Jika hukum ruang dan gravitasiku dapat menembus hingga lantai 5, maka kemampuanku untuk mengendalikan lubang hitam akan sangat meningkat. Kalau begitu mari kita ambil pendekatan dua arah. Sambil mencoba mengekstrak energi dan materi yang terkumpul di dalam lubang hitam, kita dapat memahami hukum gravitasi dan ruang pada tingkat kelima. Ketika aku mewarisi Tanah Suci, aku pernah memenggal kepala seorang tokoh alam semesta alien, merebut wilayahnya, kerajaan dewa, dan memurnikan ingatan jiwa pihak lain. Awalnya, menurut kekuatan dasar kultivasiku, tidak mungkin untuk memurnikannya. Wilayah kerajaan dewa, bagaimanapun juga, aku hanya memiliki tingkat galaksi, jadi aku tidak dapat menyediakan energi tanpa batas untuk membentuk kembali wilayah kerajaan dewa. Namun situasi saat ini benar-benar berbeda. Lubang hitam ini terus melahap energi tak terbatas alam semesta, yang memberikan kesempatan luar biasa untuk membentuk kembali alam para dewa. Saat bertarung melawan penguasa tertinggi alam semesta yang sebenarnya, tidak akan ada kerugian sama sekali. Energi tidak akan pernah habis, dan dapat ditekan dengan kekuatan kerajaan dewa, dan mengendalikan satu sisi dunia, dan akulah satu-satunya. Tantangan lompatan itu semudah makan dan minum air. Bukannya tidak ada yang pernah memikirkan ide Chen Yuan. Tetapi terlalu sulit dan terlalu keras untuk menciptakan kondisi seperti itu. Pertama-tama, seberapa kuat dan sombongkah seorang pria kuat di tingkat penguasa tertinggi alam semesta? Bahkan jika mereka dipenggal, sebagian besar dari mereka lebih memilih mati daripada mati. Oleh karena itu, jarang sekali ada wilayah kerajaan dewa yang utuh yang terpelihara. Bahkan cukup beruntung untuk bertahan hidup. Itu jelas bukan sesuatu yang dapat disempurnakan oleh kelas galaksi atau penguasa alam semesta. Untuk membangun kembali kerajaan Allah berdasarkan dunia asli kerajaan Allah, diperlukan energi kosmik yang tak terbatas, dan pengendalian hukum dan ranah hingga mencapai tingkat yang sangat tinggi. Mengintegrasikan sepenuhnya kekuatan hukum dan kekuatan ranah, mengintegrasikannya ke dalam kerajaan Allah di ranahnya sendiri, dan membentuk dunianya sendiri. Mencapai tingkat ini, setidaknya tingkat penguasa alam semesta yang tak terkalahkan akan dianggap sebagai hal yang penting. Menembus tingkat yang mulia semesta bukanlah hal yang mudah. Banyak penguasa kosmik telah menghabiskan lebih dari 1000 juta tahun hanya untuk mengumpulkan material yang digunakan untuk membangun alam kerajaan dewa. Selain itu, diperlukan pengumpulan puing-puing ruang angkasa skala besar di batas kekacauan alam semesta untuk membangun fondasi dunia kerajaan dewa. Diperlukan banyak bahaya dalam turbulensi ruang angkasa yang mengerikan, ditambah banyak keberuntungan, agar berhasil mengumpulkannya. Jika ditambah dengan kesengsaraan ilahi yang mulia, maka bahaya yang dialami akan jauh lebih besar. Oleh karena itu, tidak ada satupun orang kuat yang dapat menembus tingkat yang mulia semesta yang lemah. Chen Yuan dapat dikatakan cukup beruntung. Penguasa alam semesta alien yang dipenggal kepalanya jiwanya langsung terhapus. Kerajaan dewa pihak lain telah sepenuhnya terpelihara. Pada saat ini, lubang hitam menelan puluhan juta kilometer awan perampok, mengumpulkan energi kosmik yang tak terbatas. Kebetulan kekuatan hukum dan kekuatan domain Chen Yuan telah dipahami hingga tingkat yang sangat tinggi. Dia masih memiliki puluhan juta poin penguatan. Dapat mencegah semua kecelakaan terjadi. Saat ini, jika kita tidak memurnikan kerajaan Tuhan di bidang pemurnian, kapan lagi kita akan menunggu? Kalau begitu mari kita mulai. Chen Yuan mengorbankan kerajaan para dewa dari ras alien. Dia menggunakan tubuhnya sebagai media untuk menyerap energi kosmik tak terbatas dan menuangkannya ke dunia kerajaan para dewa. Dan secara bertahap menyusup dan mengintegrasikan kekuatan hukum dan wilayahnya sendiri dengan dunia kerajaan Tuhan. Jauh lebih mudah untuk langsung memurnikan kerajaan Tuhan orang lain daripada membangun dunia kerajaan Tuhan sendiri. Ini berarti kerangkanya sudah ada. Anda memasukkan energi secara langsung, menyatu dengannya, tentu Anda jauh lebih sederhana daripada mendesain ulang sebuah rumah. Gelombang ini dapat menghemat setidaknya 1000 juta tahun akumulasi penguasa alam semesta biasa. Pada saat ini, Chen Yuan seperti pompa air. Dia menghirup energi di lubang hitam ke dalam tubuhnya, lalu menuangkannya ke dunia kerajaan Tuhan dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dengan penyebaran energi, hukum, ranah, dan jiwa, ketiganya menyatu menjadi satu, juga menyatu ke dalam kerajaan Allah. Biarlah dunia kerajaan Allah menjadi bagian dari tubuh. Chen Yuan sendiri juga memiliki dunia tubuh internal, tetapi dunia tubuh internal ini memiliki tingkat spasial yang lebih rendah.
Begitu dia sendiri mati, dunia tubuh internal pasti akan runtuh, dan tidak mungkin seperti alam semesta yang mulia. Bahkan jika yang mulia jatuh, dunia kerajaan dewa masih dapat eksis secara independen seperti ruang rahasia. Dan mampu menampung objek hidup nyata. Ini seperti dunia kecil. Ding! Terdeteksi bahwa tuan rumah menyerap energi terlalu cepat dan tingkat konversinya terlalu tinggi, yang telah menyebabkan beban serius pada tubuh, dan tubuh fisik akan runtuh. Harap konsumsi 100 juta poin peningkatan untuk memperbaiki diri. Konsumsi. Ding! Setelah dikurangi 1 juta poin peningkatan tuan rumah, poin peningkatan tuan rumah yang tersisa saat ini adalah 44 juta. Ding! Memperbaiki. Perbaikan selesai. Boom! Setelah Gu Yuezi lolos dari jangkauan kekuatan pemangsa lubang hitam, sebuah portal asli yang besar tiba-tiba terbuka di kehampaan. Kekuatan asli alam semesta yang tak habis-habisnya mengalir deras dan membanjiri tubuh Gu Yuezi. Nafas di tubuhnya mulai meroket. Tubuh yang awalnya lemah mulai pulih dengan cepat. Lebih kuat. Esensi kehidupan yang hilang selama 1000 juta tahun langsung terisi kembali. Transformasi tingkat kehidupan akhirnya selesai. Gu Yuezi berhasil terlahir kembali. Tingkat overload. Tingkat overload. Tingkat overload. Waktu berlangsung selama 1 jam penuh. Aura Gu Yuezi akhirnya menetap di tingkat ke-7 overload. Tanpa bantuan Kaisar Dewa Alam Semesta, dia menembus tingkat ke-7 dalam 1 hari, langsung mencapai tingkat overload kosmik tingkat tinggi. Terlihat betapa kuat akumulasinya di kelas galaksi. Bakatnya sangat tinggi sehingga dia dapat langsung membunuh Hunyuan Zhengxi. Terobosan, kesengsaraan si Gu Yue berhasil, dan dia benar-benar langsung menembus ke tingkat tinggi overload alam semesta. Ini sungguh luar biasa. Penguasa tertinggi peringkat 7. Apakah ini santo surga? Meskipun hukuman bermata 3 itu menakutkan, setidaknya itu menyelamatkannya dari jutaan tahun penebusan dosa. Usianya kurang dari 5000 tahun dan dia sudah menjadi penguasa tertinggi alam semesta tingkat tinggi, dalam seluruh sejarah umat manusia, ini nomor 1. Sayang sekali, gelombang energi Tuan Yan saat ini mungkin berbahaya, dia sama sekali tidak bisa mengendalikan lubang hitam itu. Lubang hitam itu tampaknya masih membesar, dan mulai melayang menuju sebuah bintang. Jika benar-benar menabrak bintang, itu dapat menyebabkan bencana yang tak terbayangkan. Mungkin Tuan Yan sudah jatuh, benda langit lubang hitam yang mengerikan seperti itu, diperkirakan alam semesta yang mulia akan hancur jika dia memasukinya, dan Tuan Yan belum menembus ke tingkat penguasa tertinggi, bagaimana dia bisa bertahan di benda langit lubang hitam seperti itu? Apa yang harus kulakukan? Sudah saatnya, para pemimpin tertinggi aliansi ras manusia, tidak bisa hanya duduk diam. Sekelompok Tianjiao Zhengxi banyak berbicara. Setelah Gu Yuezi menembus, dia masih mengerutkan kening. Dia percaya bahwa Chen Yuan belum mati. Bab 1387. Kecepatan lubang hitam mungkin tampak lambat di permukaan, tetapi sebenarnya sangat cepat. Hanya saja volumenya terlalu besar, menyebabkan distorsi visual tertentu. Kecepatan gerak sebenarnya bahkan sangat mendekati kecepatan cahaya. Pada saat ini, lubang hitam raksasa, yang telah mengembang hingga berdiameter 1000 juta kilometer, menghasilkan gaya gravitasi yang sangat mengerikan, dan benar-benar menarik sebuah bintang di dekatnya yang sekitar 200 juta kali lebih besar dari bumi. Tertelan paksa ke dalam lubang. Mengejutkan. Luar. Pada saat ini, semua putra pewaris tercengang astonished. Domain lubang hitam Yan Zong benar-benar menelan matahari. Sialan. Ini gila. Bagaimana mungkin? Kelas galaksi benar-benar melahap bintang yang jutaan kali lebih besar dari planet-planet biasa. Ini terlalu berlebihan, terlalu tidak normal. Dewa ini adalah penguasa tertinggi alam semesta peringkat ke-7. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan dewa pun merasa malu. Lubang hitam ini telah menjadi benda langit kosmik yang benar-benar dahsyat. Jika tidak diatasi, dapat menyebabkan konsekuensi yang lebih sulit dikendalikan. Sepertinya kita hanya bisa mengundang beberapa kaisar dewa kosmik untuk bertindak. Bintang-bintang raksasa bertabrakan dengan lubang hitam raksasa. Tidak ada ledakan dan kehancuran bintang imajiner. Bintang itu memenuhi lubang dan ditelan paksa oleh lubang hitam. Rasanya seperti memakan ular, dan tiba-tiba kenyang. Tidak bisa dicerna. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Chen Yuan lah yang benar-benar kehilangan kendali atas lubang hitam itu. Masa lubang hitam yang telah melahap sebuah bintang telah menjadi sangat mengerikan. Tidak ada bedanya dengan benda langit lubang hitam yang sebenarnya. Chen Yuan tidak hanya harus menahan teriknya api matahari yang sebenarnya, tetapi juga harus menghadapi cekikan kekuatan lubang hitam, yang benar-benar menyedihkan. Baru saja, seni api ilahi kekacauan mulai bekerja secara otomatis. Api dewa kekacauan, api petir janji, api abadi,
dan api Dewa Seribu Saudari di dalam tubuh semuanya meledak dengan cahaya terang, dan mulai berubah menjadi 4 naga api raksasa, dengan cepat melahap kekuatan bintang tak terbatas. Shenhua Kosmik, potensi pertumbuhannya sendiri sangat tinggi. Hanya saja Chen Yuan tidak memiliki cukup energi untuk memberi makan. Itulah mengapa kekuatan Shenhua tidak mencukupi. Dalam banyak kasus, bahkan perlu menggunakan token vulkan untuk memanggil sumber api tak terbatas agar dapat mengerahkan sedikit kekuatan api kosmik. Namun sebenarnya, kekuatan Shenhua benar-benar perlu dikembangkan oleh pemiliknya. Jika tidak, seperti putra suci Hunyuan, dia jelas memiliki api yang tak tertandingi seperti api ilahi kekacauan. Tetapi ketika dia menggunakannya, dia hanyalah sekumpulan sampah. Api ilahi sejati dari kekacauan dapat membakar galaksi yang tak terhitung jumlahnya bahkan hanya dengan satu pikiran, dan apinya dapat menyapu jutaan tahun cahaya. Mengubah jutaan tahun cahaya wilayah bintang menjadi kobaran api jadi. Pada titik ini lubang hitam menelan sebuah bintang. Seketika menguraikan kekuatan api bintang tak terbatas. Tentu saja, keempat api ilahi kosmik tidak akan melepaskan kesempatan pemberian Tuhan seperti itu. Mulai penyerapan gila-gilaan, pertumbuhan gila-gilaan. Dalam peringkat api dewa alam semesta, selain peringkat berbagai jenis api dewa, ada juga tingkatan. Semua api ilahi kosmik pada dasarnya dapat dibagi menjadi 1 hingga 9 tingkatan. Api level adalah yang terendah dan api level adalah yang tertinggi. Api apapun dengan suhu maksimum kurang dari derajat dan tanpa atribut khusus disebut api kelas 1, dan juga disebut api liar tak terbatas. Suhu tertinggi api sekunder dapat mencapai 100 juta derajat. Dan seterusnya. Chen Yuan memiliki api abadi dan api ilahi kekacauan. Kedua api ini masing-masing berada di peringkat kelima dan kedua dalam daftar api ilahi alam semesta. Kedengarannya agak menyesatkan. Alasan utamanya adalah bahwa kedua jenis api ilahi kosmik ini baru berada di tingkat pertama sejauh ini, dan akumulasi api aslinya sangat tidak mencukupi. Oleh karena itu, kekuatan yang ditampilkan Chen Yuan agak kurang memuaskan. Tetapi alasan mengapa kedua api ini dapat berada di peringkat 10 besar daftar api dewa alam semesta adalah karena hanya 10 api teratas dalam daftar api dewa alam semesta yang dapat ditingkatkan ke level 9 dan memiliki potensi pertumbuhan. Selama energi api yang cukup diberikan, api tersebut dapat ditingkatkan ke tingkat yang sangat menakutkan. Setelah mencapai level ke-9, membakar puluhan ribu galaksi dalam sekejap bukanlah masalah sama sekali. Api ilahi kosmik teratas dalam daftar api ilahi kosmik mewakili standar tertinggi yang dapat mencapai api ilahi tingkat ke-8. Qianji Shenhua termasuk dalam daftar ini. Sejauh ini, di antara 4 api ilahi yang dikendalikan oleh Chen Yuan, hanya api ilahi Qianji yang telah mencapai tingkat kedua. Semua yang lain hanya 1 tingkat. Saat ini, lubang hitam melahap bintang dan menggunakan kekuatan bintang sebagai energi untuk memberi makan api alam semesta. Tidak ada peningkatan yang lebih cepat dari metode ini. Keempat naga api mulai melesat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan omong-omong, mereka bisa mendinginkan Chen Yuan. Chen Yuan tidak peduli lagi dengan hal-hal itu. Ding! Selamat atas keberhasilan tuan rumah menembus 1% dari lantai 5 dalam hukum api ilahi kekacauan telah ditingkatkan ke level, api abadi telah ditingkatkan ke level, api petir janji telah ditingkatkan ke level, dan api ilahi Qianji telah ditingkatkan ke level. Suara notifikasi sistem tiba-tiba terdengar di benakku. Chen Yuan hampir tercengang. Aku jelas ingin mewujudkan hukum ruang dan hukum gravitasi. Mengapa kau ingin menanam bunga agar tidak mekar, tetapi tidak peduli menanam pohon willow untuk membuat naungan? Aneh. Mungkinkah aku memang lebih cocok untuk berlatih jalan api? Evolusi api ilahi. Seni api ilahi kekacauan di tubuh Chen Yuan semakin mengamuk. Chen Yuan mengamati ekstrusi bintang dan lubang hitam. Materi terkompresi dengan sangat cepat. Akhirnya ia memiliki secerca pemahaman di dalam hatinya. Bagaimanapun, itu adalah wilayah kekuasaannya sendiri. Meskipun ia kehilangan kendali, ia dapat melihat semua pertumbuhan dan perubahan lubang hitam. Ternyata hukum gravitasi, hukum ruang, termasuk penerapan hukum waktu, dapat diintegrasikan dengan begitu cerdas ke dalam lubang hitam. Mungkin aku harus berterima kasih kepada Gu Yueshi. Benda langit lubang hitam yang sebenarnya tidak hanya menggabungkan hukum gravitasi, hukum ruang, tetapi juga hukum waktu. Jika dia tidak berhasil melakukan serangan balik, pemahamannya tentang hukum waktu akan langsung naik ke tingkat keempat. Alam, aku mungkin tidak mengerti sama sekali. Kalau begitu, mari kita menerobos. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami 1% dari lantai 5 hukum ruang. Ding! Selamat kepada pembawa acara karena telah memahami 1% dari lapisan kelima hukum gravitasi. Ding! Selamat kepada pembawa acara karena telah memahami 11% dari lapisan keempat hukum waktu.
Dengan pemahaman terus-menerus tentang ketiga hukum tersebut, kendali Chen Yuan atas wilayah lubang hitam langsung meningkat. Menembus hukum tingkat kelima dapat dikatakan sebagai transformasi kualitatif. Meskipun hanya 1%, dibandingkan dengan lapisan hukum keempat, itu sangat berbeda. Dengan bantuan kekuatan pengendali lapisan hukum kelima, Chen Yuan hampir tidak dapat mengendalikan lubang hitam raksasa itu, dan tidak dapat bergerak sesuka hati. Tetapi jika ingin mengambilnya kembali, dia masih perlu terus memahami dan menyerapnya. Ding! Terdeteksi bahwa tuan rumah menyerap energi terlalu cepat dan tingkat konversinya terlalu tinggi, yang telah menyebabkan beban serius pada tubuh, dan tubuh fisik akan segera runtuh. Harap konsumsi 100 juta poin peningkatan untuk memperbaiki diri. Konsumsi. Ding! Setelah dikurangi 1 juta poin peningkatan tuan rumah, poin peningkatan tuan rumah yang tersisa saat ini adalah 43 juta. Ding! Memperbaiki. Perbaikan selesai. Ding! Petik 2. Perbaikan. Ding! Petik 2. Perbaikan. Ding! Selamat kepada tuan rumah atas pemurnian dunia kerajaan dewa. Proses pemurnian sudah selesai. Sial, aku masih punya banyak energi yang belum selesai dikonversi. Bab 1388. Terus tingkatkan dunia kerajaan dewa. Kekuatan dunia kerajaan dewa sebenarnya menentukan potensi yang mulia semesta. Banyak bijak kosmik tidak mampu menembus kaisar dewa kosmik sepanjang hidup mereka. Bahkan setelah ratusan juta tahun bekerja keras, mereka masih tetap berada di alam bijak. Bukan tanpa alasan. Itu karena pada awalnya mereka relatif enggan untuk menembus yang mulia semesta, dan ketika membuka kerajaan dewa, persiapannya tidak memadai, dunia kerajaan dewa terlalu kecil, hukumnya belum lengkap, dan tingkat energinya rendah. Seperti gedung pencakar langit, fondasinya tidak diletakkan dengan baik sejak awal. Ketika bangunan dibangun semakin tinggi, ada risiko runtuh kapan saja. Prinsip ini saling terkait. Hanya semakin kuat fondasi yang diletakkan pada tahap awal, barulah Anda dapat berharap untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Saat ini, Chen Yuan masih jauh dari mencapai tingkat kultivasi yang mulia semesta. Tetapi dia sudah memiliki alam kerajaan dewa yang lengkap. Itu bisa digambarkan sebagai berkembang pesat. Chen Yuan dapat dikatakan telah menyelesaikan langkah paling kritis dan sulit di jalan menuju terobosan penguasa alam semesta. Selama dia sepenuhnya mengintegrasikan asal jiwanya sendiri ke dalam dunia kerajaan dewa dan menjadi penguasa salah satu sisi dunia, dia dapat langsung melompat ke alam penguasa alam semesta. Dia memiliki kekuatan dunia. Jika kerajaan dewa tidak dihancurkan, akan sulit baginya untuk dibunuh. Energi di seluruh tubuhnya seluas lautan, tak habis-habisnya. Dia juga dapat membangun peradaban di dunia kerajaan dewa dan mengembangkan armada kapal luar angkasanya sendiri. Dia bahkan dapat membawa seluruh bumi ke dalam kerajaan dewa. Tidak sulit bagiku untuk menembus alam semesta yang mulia, tetapi tidak perlu menembus sekarang. Bagiku, itu benar-benar kontraproduktif, berbahaya, dan tidak bermanfaat. Dunia ilahi yang mulia alien benar-benar terlalu kecil, kurang dari juta kilometer dalam ruang angkasa. Bahkan setelah dimurnikan dan digabungkan olehku, ukurannya hanya 1 miliar kilometer. Dengan gelombang peluang ini, aku mungkin bisa mengintegrasikan ruang makam pedang kaisar ke dalam duniaku, kerajaan dewa. Ini tidak hanya dapat menyerap gelombang energi, tetapi juga membuat kerajaan dewa di wilayah tersebut lebih kuat. Aku mengendalikan gagang pedang kaisar akan lebih berguna. Satu tindakan memiliki banyak tujuan, mengapa tidak melakukannya? Terus berlanjut. Makam pedang kaisar, penggabungan. Chen Yuan meraung keras. Dia benar-benar ingin mengintegrasikan ruang terfragmentasi yang ditinggalkan oleh kaisar dewa alam semesta ke dalam tubuhnya. Jika praktik ini dilihat oleh yang mulia alam semesta lainnya, mereka pasti akan memarahinya habis-habisan. Bermain-main tanpa mengetahui apapun. Kau benar-benar akan mati tanpa akhir. Kerajaan dunia dewa dan makam pedang kaisar adalah dua ruang terpisah. Sulit dibayangkan betapa besarnya energi yang dibutuhkan untuk memurnikan dan menggabungkan dua dunia ruang independen. Ini baru langkah pertama. Dalam proses pemurnian dan penggabungan, keruntuhan ruang dapat terjadi kapan saja, dan bahkan kaisar dewa alam semesta mungkin tidak dapat menjamin keberhasilan penggabungan. Kau adalah seorang tingkat galaksi, bagaimana kau berani melakukan operasi seperti itu? Terlebih lagi, kerajaan dewa, wilayah seorang yang mulia tingkat dasar, tidak sebanding dengan alam rahasia ruang yang ditinggalkan oleh kaisar alam semesta. Perselisihan pasti akan muncul. Pasti akan ada badai ruang angkasa yang mengerikan. Mustahil untuk berhasil mengintegrasikannya. Titik. Begitu Chen Yuan bertabrakan dan menyatu, kedua dunia ruang angkasa itu menghasilkan badai dahsyat. Tapi Chen Yuan sama sekali tidak peduli. Kuali ilahi kekacauan, keluarlah. Chen Yuan dengan tegas mengorbankan artefak peradaban tingkat 9, kuali kekacauan.
Kuali ini dapat memurnikan semua hal di dunia, dan mengandung kekuatan kekacauan tertinggi, sehingga secara alami dapat memurnikan ruang angkasa. Sekaligus, membantu Chen Yuan memurnikan sebuah dunia kecil. Dengan berkah kuali kekacauan, kedua dunia ruang angkasa yang awalnya sangat tidak stabil dipaksa untuk stabil. Makam pedang kaisar sebenarnya terintegrasi ke dalam dunia kerajaan dewa olehnya. Itu tidak kurang dari sebuah keajaiban. Tapi Chen Yuan tidak merasa bahwa dia telah melakukan hal-hal besar. Bukankah ini hanya dua gelembung yang menyatu? Bukankah dia pernah melakukan hal semacam ini sebelumnya? Hanya saja, kedua gelembung kali ini memang berkali-kali lebih besar dari sebelumnya. Tapi hanya itu. Saat ini, sekelompok bos teratas di puncak aliansi Teran telah memulai kesulitan. Bukan hal yang mustahil untuk memecahkan masalah lubang hitam di benda langit dengan kekuatan kaisar dewa alam semesta. Tetapi, akankah Chen Yuan mampu memecahkan masalah lubang hitam itu bersama-sama? Lagi pula, domain lubang hitam dan Chen Yuan pada awalnya adalah satu. Chen Yuan sangat berbakat, dia juga putra langit, dia juga telah mengalami hukuman 9 mata, dan memiliki bakat dewa penguasa alam semesta. Masa depannya tak terbatas. Bahkan diharapkan menjadi generasi raksasa manusia berikutnya. Jika Chen Yuan secara tidak sengaja ditangani, itu pasti akan memutus secercah harapan yang lahir dengan susah payah. Tetapi saat ini, lubang hitam telah menelan sebuah bintang. Jika tidak diselesaikan sekarang, siapa yang tahu apakah benda langit lubang hitam akan menelan lebih banyak bintang, mengakibatkan semakin masif, kekuatan menelan lubang hitam semakin kuat. Pada saat itu mungkin benar-benar memicu bencana yang menghancurkan galaksi. Satu hal tidak berjalan dengan baik. Itu akan menyebabkan kepunahan massal triliunan makhluk hidup. Ini jelas merupakan dilema. Suasananya mencekam dan menyesakkan. Di langit berbintang yang tak berujung, ratusan miliar putra suci pewaris terdiam. Berdasarkan deteksi mata langit kaisar yang tajam, Chen Yuan belum mati, dia masih ada di dalam lubang hitam, napas kehidupannya berfungsi normal, dan bahkan memiliki kecenderungan yang lebih kuat, yang tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa dia masih sangat mungkin untuk bertahan hidup. Kaisar mata langit menutup mata ilahinya dan berkata dengan takjub. Mampu mendeteksi napas kehidupan Chen Yuan di dalam lubang hitam yang tak berujung, saya khawatir hanya Kaisar mata langit, yang mengaku mampu melihat semua kebohongan di dunia, yang dapat melakukannya. Chen Yuan belum mati, dia benar-benar luar biasa, dia layak menjadi penjahat tertinggi yang telah memahami satu naskah ilahi kuno. Lihat, benda langit lubang hitam tampaknya telah berhenti bergerak dan menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, bahkan kekuatan pemangsa yang mengerikan pun melemah dengan cepat. Bagaimana mungkinkah Chen Yuan mendapatkan kembali kendali atas domain lubang hitam? Para kaisar kosmik ini semuanya berpengetahuan luas. Tentu saja, dia tahu apa artinya bagi Chen Yuan untuk mendapatkan kembali kendali atas domain lubang hitam. Ini berarti bahwa ia setidaknya telah memahami hukum gravitasi, hukum ruang, dan hukum waktu, 2 atau lebih dari 3 hukum tersebut, hingga tingkat kelima. Lapisan kelima hukum kosmik. Umumnya, hanya kaisar dewa alam semesta yang dapat menguasainya. Atau sangat sedikit tokoh alam semesta yang tak terkalahkan yang dapat memahami kekuatan lapisan kelima hukum tersebut. Chen Yuan hanyalah seorang kelas galaksi, namun ia telah memahami hukum tingkat kelima. Nima sungguh luar biasa. Tidak hanya memahami hukum, tetapi ia juga melahap seluruh bintang. Energi yang terkandung dalam sebuah bintang sangat menakutkan, bagaimana mungkin ia bisa mencernanya? Mungkinkah ia membawa harta karun? Tentu saja. Jika ia tidak memiliki harta karun, ia tidak akan menyembunyikan kecerobohannya di tanah suci ke-9. Hanya saja situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk bersikap rendah diri. Harta karun macam apa yang memungkinkan Chen Yuan bertahan dalam situasi putus asa seperti itu dan menerobos melawan arus? Mungkinkah itu artefak peradaban tingkat? Orang-orang tingkat tinggi dari aliansi ras manusia ini memang semuanya manusia. Analisis Chen Yuan hampir tak terpisahkan. Bab 1389. Ding. Selamat kepada tuan rumah atas keberhasilannya menembus 10% lantai 5 dalam jurus api. Api ilahi kekacauan telah ditingkatkan ke level, api abadi telah ditingkatkan ke level, api petir janji telah ditingkatkan ke level, dan api ilahi Qianji telah ditingkatkan ke level. Ding. Selamat kepada tuan rumah atas keberhasilannya memurnikan api matahari sejati. Api matahari sejati ini adalah api matahari sejati tingkat 5. Ia lahir di dalam sebuah bintang dan telah dibiarkan selama 20 miliar tahun. Ding. Selamat kepada tuan rumah atas keberhasilannya menembus lantai 5 dalam jurus api ilahi kekacauan. Jiu, api sejati matahari tingkat 5 20%. 30%. 50%. 80%. 90%. Petik 2.
Chen Yuan sama sekali tidak menduganya. Bintang raksasa ini sedang dalam proses ditelan oleh lubang hitam. Ternyata ada sumber api sejati matahari yang sangat besar, yang telah dimurnikan. Api sejati matahari adalah api sihir teratas yang menempati peringkat ke-13 dalam daftar api alam semesta. Meskipun tidak termasuk dalam 10 besar, kekuatannya yang menakutkan dan jangkauan aplikasinya yang luas telah mencapai nomor 1 di alam semesta. Karena jenis api ini seringkali hanya ada di bintang-bintang yang telah lahir lebih dari 1 miliar tahun. Ada api sejati matahari di dalam banyak bintang. Jika Anda ingin mengatakan bahwa api matahari yang sebenarnya bukanlah sesuatu yang langka, memang benar demikian. Lagi pula, di antara bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di atas galaksi, hampir semuanya adalah api matahari yang sebenarnya, dan Anda dapat menemukannya jika Anda memadamkan salah satunya. Tetapi jika Anda ingin mengatakan bahwa api matahari yang sebenarnya sangat langka, tidak ada yang salah dengan itu. Bahkan di alam semesta yang mulia, sangat sulit untuk menemukan sumber api matahari yang sebenarnya yang paling berharga di dalam sebuah bintang besar. Premisnya adalah jika seorang pria perkasa benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan sebuah bintang, dia mungkin hampir mencapai tingkat kaisar alam semesta, dan paling buruk dia adalah yang mulia alam semesta yang tak terkalahkan, bukan? Orang perkasa semacam ini telah mencapai tingkat tertinggi di alam semesta, dan diperkirakan dia tidak membutuhkan api matahari yang sebenarnya untuk meningkatkan kekuatannya. Mereka yang belum mencapai tingkat ini sama sekali tidak dapat menahan kobaran api bintang, dan mereka takut akan meleleh begitu mendekati bintang tersebut. Chen Yuan tidak diragukan lagi beruntung. Dengan kultivasi tingkat Xinghe-nya, dia memurnikan api matahari sejati tingkat kelima, dan kekuatan api matahari sejati tingkat kelima itu meledak, mencapai suhu 1 miliar derajat dalam sekejap. Kekuatannya sangat mematikan dan secara langsung mengancam kehidupan yang mulia semesta. Ditambah dengan gabungan 5 api ilahi kosmik dari Chaos Divine Fire Jue, aku khawatir bahkan tokoh alam semesta tingkat tinggi pun mungkin tidak mampu menahan kerusakan seperti itu. Mungkinkah aku memang cocok untuk berlatih api? Aku belum pernah benar-benar memahami hukum api, tetapi kemajuan pemahamanku tentang hukum api secara bertahap meningkat. Setelah bintang ini sepenuhnya ditelan dan dicerna, aku khawatir pemahamanku tentang hukum api akan langsung mencapai tingkat kesempurnaan kelima. Lihat, lubang hitam itu benar-benar menyusut, seolah-olah terkendali. Aku takut setengah mati. Aku sudah berencana untuk melarikan diri, tetapi sekarang lubang hitam itu telah terkendali. Aku memutuskan untuk tinggal dan menyaksikan kejadiannya. Jika Smoke belum mati, aku ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Sampai sejauh mana? Saat ini, jauh di dalam inti lubang hitam. Sebuah kuali raksasa seukuran planet dengan gila-gilaan memurnikan semua energi, baik itu kekuatan awan perampok yang disedot oleh lubang hitam atau kekuatan api bintang, semuanya diserap dengan pemurnian gila-gilaan, dan kemudian dituangkan ke dunia kerajaan dewa di dalam tubuh Chen Yuan. Memiliki perlindungan tubuh artefak peradaban tingkat 9. Dunia kerajaan ilahi di dalam tubuh Chen Yuan telah meluas hingga 200 miliar kilometer. Makam pedang kaisar dan ruang kerajaan ilahi di dalam tubuhnya juga telah menyelesaikan integrasi awal. Pada saat fusi berhasil, kecepatan penyerapan energi Chen Yuan meroket lagi. Ding! Terdeteksi bahwa tuan rumah menyerap energi terlalu cepat dan tingkat konversinya terlalu tinggi, yang telah menyebabkan beban serius pada tubuh, dan tubuh fisik akan runtuh. Harap konsumsi 100 juta poin peningkatan untuk memperbaiki diri. Konsumsi. Ding! Setelah dikurangi 1 juta poin peningkatan milik host, poin peningkatan yang tersisa pada host saat ini adalah 33 juta. Petik 2. Waktu berkedip. Baru 1 bulan berlalu. Selama bulan ini, objek lubang hitam mulai menjadi semakin stabil. Chongzui Dadesi Hou Jiejin 2000 Wan Gongli, Zujian Su Xiao Dao 1000 Wan Gongli. 500 Wan Gongli. 300 Wan Gongli. 50 Wan Gongli. Si Wan Gongli. Saat itu lubang hitam menyusut hingga sekitar kilometer. Saya melihat seorang pemuda tampan dan tinggi berjalan keluar dari lubang. Menerima. Saya melihat pemuda ini mengucapkan kebenaran, dikelilingi oleh lebih dari 1 jejak mantra kuno. Tak terkalahkan. Semua hukum itu abadi. Lubang hitam, yang telah menyusut hingga kilometer, diletakkan di telapak tangannya dengan setiap gerakan, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang menakjubkan. Tampaknya saat dia muncul, dia adalah anak laki-laki paling tampan di alam semesta. Kesombongan yang tak tertandingi akan tampak redup di hadapannya. Dia selalu menjadi pusat perhatian orang banyak. Cahayanya tidak dapat disembunyikan. Itu Tuan Yan telah muncul, apakah dia benar-benar belum mati? Dia seharusnya dianggap sebagai orang yang berhasil melewati cobaan, bukan? Aku tidak tahu berapa banyak irigasi yang bisa dia dapatkan dari asal mula alam semesta, dan berapa banyak tingkatan yang bisa dia tembus untuk menjadi penguasa tertinggi.
Sekelompok Tianjiao Shengzi banyak berbicara. Tetapi semua orang berdiskusi untuk waktu yang lama, dan sesuatu yang sangat memalukan terjadi. Aku melihat bahwa di atas langit berbintang, aturan alam semesta sama sekali tidak bereaksi. Tidak ada niat untuk menurunkan kekuatan sumber sama sekali. Apa maksudmu? Aku berhasil melewati cobaan, jadi kenapa kau tidak memberiku inisiasi sumber? Chen Yuan mengerutkan kening. Meskipun kehendak alam semesta mungkin tampak enggan, aturan tetaplah aturan. Karena Chen Yuan berhasil melewati bencana, wajar jika berkah harus diturunkan. Ini adalah hukum besi yang bahkan kehendak alam semesta pun tidak dapat melanggarnya. Boom! Akhirnya, sebuah portal asal terbuka. Kekuatan asli yang tak terbatas berubah menjadi seberkas cahaya energi dan mengalir ke tubuh Chen Yuan. Energi khusus ini membaptis setiap sel gen di tubuh Chen Yuan, sepenuhnya mengubah tingkat kehidupannya. Chen Yuan dengan rakus menyerap setiap tetes energi. Tubuhnya seperti gurun seluas miliaran mil, dia telah haus selama ratusan juta tahun. Saat ini, hujan turun deras, jadi dia tidak bisa mendapatkan semuanya sekaligus. Aku menghisap gelombang. Aku menghisap gelombang. Aku menghisap gelombang. Kekhususan kekuatan asal adalah dapat membantu tubuh untuk mengalami transformasi mendasar, meningkatkan volume tubuh, dan dengan demikian mampu menyerap lebih banyak energi. Aura kuat yang termasuk dalam tingkat penguasa kosmik meledak di tubuh Chen Yuan. Dia akhirnya berhasil menembus tingkat penguasa kosmik. Aura dan tekanan pada Chen Yuan mulai meningkat secara stabil. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menembus tingkat pertama penguasa kosmik, dan umur hidupnya telah bertambah 1000 juta tahun. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menembus tingkat kedua penguasa tertinggi, dan umur hidupnya telah bertambah 1000 juta tahun. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menembus tingkat ketiga penguasa tertinggi, dan umur hidupnya telah bertambah 1000 juta tahun. Chen Yuan terus menerobos dan tidak bisa berhenti sama sekali. Dalam waktu kurang dari sehari, dia berhasil menembus ke tingkat ke-9 penguasa tertinggi. Menghancurkan cermin dalam satu hari, tingkat ke-9 penguasa tertinggi, sungguh luar biasa. Namun dia terus menerobos. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menembus tingkat ke-10 penguasa tertinggi, dan umur hidupnya telah bertambah 1000 juta tahun. Ini, tingkat ke-10 penguasa tertinggi. Mustahil, bagaimana mungkin? Aku baru saja berhasil melewati cobaan, dan benar-benar menembus tingkat ke-10 penguasa kosmik dalam satu hari. Ini terlalu keterlaluan. Bagi seorang penguasa kosmik biasa, mungkin dibutuhkan puluhan juta tahun untuk menembus dari tingkat pertama penguasa kosmik ke tingkat ke-10. Bahkan jika dia seorang jenius, setidaknya akan membutuhkan beberapa juta tahun, dan dia benar-benar mencapai tingkat ke-10 penguasa kosmik dalam satu hari. Ini terlalu menyimpang, ini terlalu tidak manusiawi. Bab 1390. Chen Yuan membuat terobosan gila. Hampir mencapai langit dalam satu langkah. Tampaknya dia akan mendekati alam penguasa tak terkalahkan, setengah langkah terhormat. Hanya satu langkah lagi dari Yang Mulia Semesta yang sebenarnya. Dan kali ini, di antara Yang Mulia Semesta yang menyaksikan terobosan Chen Yuan, ada seorang kakak dan pria kuat dari peringkat kelima Yang Mulia, dan cahaya darah merah tiba-tiba muncul di matanya. Niat membunuh yang tersembunyi tiba-tiba meledak. Di antara para pencuri ras manusia, jenius seperti ini lahir. Putra ini pasti akan menimbulkan ancaman serius bagi keluarga kita di masa depan. Aku telah diam-diam bersembunyi di dalam ras manusia selama 300 juta tahun. Bahkan jika aku bertarung untuk kejatuhannya hari ini, aku pasti akan membunuh putra ini. Aku dapat menggunakan kejatuhan avatar tingkat 5 dari Yang Mulia sebagai ganti nyawa kesombongan tertinggi tingkat hukuman bermata 9 ras manusia, dan dewa ini tidak akan rugi. Chen Yuan, matilah. Yang Mulia pisau darah mengayunkan pedangnya secara horizontal. Petir melesat. Dia memegang artefak puncak peradaban tingkat 7, pisau sihir penghisap darah, dan kekuatan pisau itu meledak. Ternyata itu adalah niat pedang suci. Dengan kekuatan tingkat kelima dari Yang Mulia, melancarkan serangan mendadak pada Chen Yuan yang sedang menyerap energi asli. Semua ini terjadi hanya dalam sekejap mata. Hampir tak terbayangkan cepatnya. Seorang Yang Mulia alam semesta tingkat kelima, melancarkan serangan mendadak pada penguasa kosmik yang berada dalam keadaan terobosan. Ini benar-benar tidak bisa dibicarakan tentang Ude. Semua orang tidak bisa membayangkannya. Di dekat galaksi pusat di tempat suci umat manusia, ada agen rahasia dari ras alien yang telah berada di dalam umat manusia selama 300 juta tahun. Bahkan instrumen pendeteksi jiwa profesional pun belum mampu menemukan agen rahasia tersembunyi ini. Dan telah mencapai tingkat kelima Yang Mulia. Semuanya terlalu tiba-tiba. Bahkan Kaisar Dewa Alam Semesta tampaknya tertinggal sepersekian detik ketika dia tiba-tiba bereaksi dan ingin mencegatnya.
Bagi Yang Mulia Semesta, 1/10 detik sudah cukup baginya untuk melakukan serangan mendadak dan berhasil membunuh Chen Yuan. Ranah waktu, perlambat. Chen Yuan menatapnya. Ranah waktu menyapu ruang hampa sejauh 1000 mil di sekitarnya dalam sekejap. Bahkan Yang Mulia Alam Semesta pun dibatasi hingga 10 kali kecepatan perlambatan. Sial, mau menyerang secara diam-diam. Kau mungkin sedang bermimpi. Dengan sebuah pikiran di benaknya, Chen Yuan segera mengorbankan pedang Kaisar Dewa Abadi. Kehendak dominan dari pedang itu tiba-tiba terkondensasi dari seluruh tubuhnya. Dia menyerang dengan pedang. Ruang angkasa hancur. Cahaya pedang terang sepanjang jutaan kilometer menghancurkan langit berbintang, dan menebas tubuh Yang Mulia Pisau Darah. Dengan kekuatan artefak puncak peradaban tingkat 8. Tuan terhormat peringkat kelima itu terbelah dua oleh satu pedang. Namun demikian, tampaknya Yang Mulia Alam Semesta tidak hanya mati, tetapi menjadi semakin gila. Sangat bagus. Seperti yang diharapkan dari Putra Langit, dia benar-benar menggunakan hukum waktu sedemikian rupa sehingga dia hampir membunuh tubuhnya dalam sekejap. Tapi apa kau pikir kau bisa lolos dari pemenggalan kepala dewa? Di bawah Yang Mulia, semua orang hanyalah semut. Kau tidak tahu betapa tirani pukulan penguasa alam semesta. Dewa ini ingin membunuhmu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pengorbanan dari kerajaan Tuhan, kekuatan dunia, hancurkanlah. Yang Mulia Pisau Darah sangat gila. Detik berikutnya, aku melihat proyeksi dunia kerajaan Tuhan turun ke galaksi. Hampir menyapu ratusan juta kilometer. Langit berbintang yang tak terbatas dipenuhi dengan energi pedang berdarah itu. Apakah ini pengorbanan dari kerajaan Tuhan? Tuan Yan dalam bahaya. Sialan, Yang Mulia Pisau Darah ini sebenarnya agen rahasia dari ras asing. Dia ingin menyerang dan membunuh putra langit dari ras manusia kita, dan dia tidak boleh berhasil. Dengan mengorbankan kerajaan Tuhan, proyeksi dunia akan menurun, bahkan jika Kaisar Alam Semesta ingin menerobos, mungkin hanya butuh 10 detik, dan dalam 10 detik ini, kekuatan Yang Mulia Pisau Darah akan meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Dia masih memiliki kekuatan kerajaan ilahi untuk menekan Tuan Yan dalam bahaya. Dunia kerajaan Tuhan adalah sumber energi yang disimpan oleh Yang Mulia Alam Semesta. Kerajaan Tuhan tidak akan hancur, dan energinya tidak akan pernah habis. Di bawah Yang Mulia, semua orang hanyalah semut. Disinilah Yang Mulia Alam Semesta bersikap tirani. Dan pukulan fatal dari Yang Mulia Alam Semesta adalah membakar seluruh alam kerajaan Tuhan, membakar energi sebuah dunia kecil dan mengirimkan kekuatan dunia untuk menghancurkannya. Konsekuensi dari melakukan hal itu sangat serius. Setidaknya, basis kultivasi akan menurun, alam akan turun, dan kekuatan pribadi akan sangat berkurang secara permanen. Paling buruk, kerajaan dewa akan hancur, dan akan jatuh seketika, dengan tubuh dan jiwa hancur. Sampai batas tertentu. Dunia kerajaan dewa yang terbakar dapat meledakkan kekuatan kultivasi 2 tingkat di atas miliknya sendiri dalam waktu singkat. Yang Mulia Pisau Darah membakar dunia kerajaan dewa dengan kekuatan tingkat kelima Yang Mulia, dan menurunkan proyeksi dunia. Kekuatannya akan meledak ke tingkat ke-7 Yang Mulia dalam waktu yang sangat singkat. Ini adalah gaya bermain langsung dan putus asa. Tidak pernah berpikir untuk melarikan diri hidup-hidup. Selama dia bisa membunuh Chen Yuan, dia tidak akan kalah jika dia mati. Pisau Darah, berani-beraninya kau. Ratu Xuanling sangat marah. Kaisar Dewa Kosmik lainnya semuanya adalah proyeksi avatar yang turun ke sini, dan avatar mereka semua menjaga wilayah galaksi utama umat manusia. Hanya Permaisuri Xuanling, Kaisar Mata Langit, Kaisar Dewa Awal Mutlak, dan 3 Kaisar Dewa Alam Semesta Agung yang menjaga galaksi pusat. Permaisuri Xuanling adalah yang terdekat dengan Chen Yuan. Dia telah berada di planet peradaban tingkat 7 di dekatnya, memperhatikan Chen Yuan. Jaraknya hanya 7.000 juta kilometer dari Chen Yuan. Mungkin bagi orang lain, jarak ini sejauh ujung bumi. Tetapi di mata Kaisar Dewa Alam Semesta, jarak ini relatif aman. Bisa diteleportasi di antara jari-jari. Pada saat tubuh asli Permaisuri Xuanling turun, tiba-tiba, di ruang proyeksi dunia kerajaan ilahi yang sangat besar, ada cahaya pedang yang mengejutkan, menyapu kehampaan seluas miliaran kilometer. Menebas kehampaan seluruh dunia kerajaan ilahi dengan cara yang sangat dominan. Pedang itu membelah langit. Kehancuran. Kehendak pedang yang mengerikan, dengan 5 jenis api kosmik, membakar seluruh dunia hingga berkeping-keping. Beraninya tukang sampah tingkat 5 galaksi menggunakan kapak di depan penguasa ini. Siapa yang kau takuti? Ini, niat pedang Dao. Ternyata niat pedang Dao. Tidak. Kau, orang yang baru saja selamat dari perampokan penguasa, kenapa kau begitu kuat? Dewa ini, aku sangat enggan.
Pendeta Blood Knife telah gugur. Petik 2. Di bawah kekuatan pedang Dao yang tak tertandingi, jiwa-jiwa yang dipenggal kepalanya benar-benar musnah. Dengan kebencian dan dendam yang kuat, dia telah berhati-hati dan menderita selama 300 juta tahun, dan akhirnya berhasil mencapai puncak ras manusia. Gelombang ini dikorbankan dengan sia-sia. Bahkan sehelai rambut pun milik Chen Yuan tidak terluka. Terlalu memilukan. Gelombang ini tidak menunggu Ratu Xuanling untuk bergerak, Chen Yuan menyelesaikannya sendiri. Dia berada di tingkat ke-10 penguasa. Untuk benar-benar membunuh bos super peringkat kelima yang mulia dengan postur yang begitu kuat dan menghancurkan. Mengerikan. Ada jurang yang tak teratasi antara penguasa alam semesta dan penguasa alam semesta. Kerajaan dewa dengan domain dan kerajaan dewa tanpa domain adalah dua tingkat kehidupan yang sama sekali berbeda. Dan Chen Yuan adalah seorang yang mesum. Dia benar-benar memenggal kepala yang mulia tingkat kelima dengan penguasa tingkat ke-10. Apakah Nima ini baru saja menembus batas? Merinding. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.